Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajria Haris, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi tentang studi kasus pelanggaran kode etik dalam dunia maya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama yaitu Taufik Haibar, yang kedua Rizka Yanti, kemudian Yuki Esrin. Langsung saja kita masuk ke materinya. Adapun pengertian dari studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Kemudian adapun studi kasus menurut para ahli. Yang pertama yaitu Pollitt dan Hungler pada tahun 1999. Studi kasus dirancang untuk memperjelas detail dan sudut pandang partisipan melalui multi sumber yang mungkin. Yang kedua yaitu menurut Aziz SR pada tahun 2023, yaitu studi kasus adalah penelitian terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana multi sumber bukti dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu menurut Feigin, Orum, dan Sjoberg pada tahun 1991 menyatakan bahwa studi kasus adalah penelitian yang melakukan analisis dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Kumar pada tahun 1999. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk meneliti fenomena sosial melalui analisis kasus individual secara lengkap dan teliti. Adapun hubungan dunia maya dengan etika. Dunia maya atau yang sering disebut dengan media maya atau internet adalah salah satu media atau dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang berada di tempat yang berbeda. Dengan tingkat kebutuhan yang beragam, sehingga internet lebih cenderung disebut dengan dunia maya atau cyber world. Internet merupakan kepanjangan dari interconnection networking, atau juga telah menjadi international networking, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Oke, selanjutnya saya berikan kepada Saudari Rizka Yanti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Fajria. Etika berasal dari bahasa Latin, etika yang berarti falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan watak. Etika memiliki banyak makna antara lain. Yang pertama yaitu semangat khas kelompok tertentu atau misalnya etos kerja, kode etik kelompok profesi. Makna kedua yaitu norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan masyarakat tertentu mengenai perbuatan yang baik dan benar. Makna yang ketiga yaitu studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan benar sebagai falsafat moral. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional tentang norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia. Berikut ini adalah beberapa alasan pentingnya etika dalam dunia maya. Yang pertama yaitu
pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Yang kedua yaitu pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam anonymous yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga yaitu bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya penghuni baru. Untuk itu, mereka perlu diberi petunjuk agar memahami budaya internet. Penyebab terjadinya kejahatan dunia maya atau cyberlink diantaranya akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer, sistem keamanan jaringan yang lemah, dan kurangnya perhatian masyarakat. Hal ini bukan hanya terjadi pada negara maju saja, melainkan di Indonesia juga sudah mengenal kejahatan yang seperti ini. Contoh, pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, penyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Adapun jenis-jenis kejahatan dunia maya yang pertama yaitu menyebarkan berita hoax. Pelanggaran etika yang pertama adalah menyebarkan berita hoax. Berita hoax adalah berita kebohongan. Pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Banyak para pengguna teknologi yang tidak teliti saat memperoleh informasi, sehingga terjebak dalam berita-berita bohong yang disebabkan oleh para pelaku. Selanjutnya yaitu pencemaran nama baik. Pelanggaran etika selanjutnya adalah pencemaran nama baik. Contoh pelanggaran ini sering dijumpai dalam media sosial karena banyak pengguna media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya. Orang yang tidak dapat mengontrol emosi biasanya akan meluapkannya dalam tulisan-tulisan dan terkadang menulis nama orang yang tidak disukai tersebut di situs media sosial yang kemudian diunggah dan dikonsumsi oleh publik. Selanjutnya yaitu penipuan online. Media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar chatting dengan teman yang kita kenal. Media sosial saat ini sering dijadikan sebagai sarana penjualan secara online oleh orang-orang yang merintis karirnya di dunia usaha. Pemasaran produk dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk menjangkau khalayak luas. Media sosial dianggap dapat membuka peluang besar dalam tingkat penjualan produk. Namun ada pula penjual yang melanggar aturan, baik dari segi penjualan maupun melanggar etika dalam media sosial. Seperti menipu konsumen dengan iming-iming produk yang berkualitas, tetapi tidak sesuai dengan realitas. Penipuan online ini termasuk contoh pelanggaran etika dalam media sosial. Selanjutnya yaitu menyebarkan berita kebencian. Kasus yang akhir-akhir ini sering ditemui adalah berita yang mengandung unsur-unsur kebencian terutama dalam kehidupan beragama di media sosial. Menyebarkan berita kebencian ini berkaitan dengan pemberitaan hoax yang sebenarnya hanya sebagai opini si penulis berita saja dan berita pesan provokasi. Menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini merupakan pelanggaran etika dalam media sosial yang tertuai pada Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya yaitu mengunggah foto-foto yang tidak pantas. Pelanggaran etika berikutnya adalah mengunggah foto-foto yang tidak pantas ke media sosial dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh publik. Foto-foto yang tidak pantas berupa foto yang berhubungan dengan pornografi, foto yang tidak manusiawi seperti mengunggah foto korban kecelakaan bom, kecelakaan kendaraan, korban perang, dan lain sebagainya.
Berikutnya, pembajakan. Pembajakan merupakan kegiatan merebut atau merampas suatu barang yang bukan haknya. Pembajakan dalam dunia maya seperti pembajakan hak cipta pada film atau lagu, pembajakan kata-kata, pembajakan akun media sosial, dan lain sebagainya. Pelanggaran etika pembajakan akun, khususnya akun media sosial ini bertujuan untuk mencuri identitas pemilik akun yang kemudian disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Spam artinya melakukan pengiriman pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerima pesan yang terjadi oleh pengguna media sosial. Spam termasuk ke dalam pelanggaran etika dalam media sosial karena dianggap mengganggu pengguna media sosial lainnya. Spam dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, perkelahian, dan ketidaktentraman pengguna media sosial. Berikutnya, privacy lesion, atau lebih dikenal dengan menyebarkan privasi orang lain kepada publik tanpa diketahui oleh pemiliknya. Misalnya penyebaran foto-foto pribadi, video pribadi, merekam kehidupan seseorang tanpa seizin yang bersangkutan, dan hal-hal privasi lainnya. Kasus bully menjadi pembicaraan di kalangan generasi muda. Bully merupakan perilaku buruk seseorang yang sengaja dilakukan untuk mengucilkan orang lain. Bully merupakan ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan kepada orang lain. Bully tidak hanya dilakukan secara verbal saja, ada juga yang menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa korban agar menuruti apa yang diinginkan si pelaku bully. Pelanggaran etika ini terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial, ras, agama, jenis kelamin, perilaku, penampilan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekurangan seseorang. Berikutnya, cyberlaw di Indonesia. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati atau paling tidak hanya sekadar terjemahan atau terminologi cyberlaw. Istilah Indonesia manapun yang akan dipakai tidak menjadi persoalan. Yang penting di dalamnya memuat atau membicarakan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia di internet. Oleh karena itu dapat dipahami apabila sampai saat ini di kalangan peminat dan pemerhati masalah hukum yang berkaitan dengan internet di Indonesia masih menggunakan istilah cyberlaw dalam rangka upaya menanggulangi cybercrime. Resolusi Kongres PBB 7/1990 mengenai komputer related mengajukan beberapa kebijakan antara lain menghimbau negara anggota untuk mengidentifikasi upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif. 2. Menghimbau negara anggota meningkatkan upaya penanggulangan cybercrime. 3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan
Pencegahan Kejahatan PBB untuk menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi cybercrime, mengembangkan penelitian dan analisis untuk menemukan cara baru menghadapi cybercrime di masa datang. Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang, di antaranya 1. Pelanggaran norma kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat 1. Larangan konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1. Idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Kedua, penghinaan dan pencemaran nama baik. Larangan konten yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3. Sebenarnya adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, di mana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang, institusi yang bersangkutan.